Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright ya, masih bersama gue Nathan dan Lovelia, dan tentunya di sini kita masih ngobrol-ngobrol dengan Kak Franz Cokro dari Eats and Brands. Wah, ini adminnya nih, admin. Nah, Kak Franz, tadi udah pas banget nih, tadi udah di teaser dikit di segmen sebelumnya kalau misalnya ngomongin mengenai kerjaan dari food blogger ini, apakah bisa dibilang ya menafkahi hidup atau enggak. Nah, tadi ternyata kita udah ngobrol-ngobrol dikit sama Kak Franz, ternyata memang runtutannya tuh banyak banget. Nah, itu udah dijelasin tuh Kak Franz, ada apa aja sih maksudnya sebagai kita food blogger tuh bisa kemana-mana gitu. Ya, jadi kalau gue bicara di food industry lah ya, food industry itu layernya banyak banget. Misalnya kayak gue aja, kalau gue food blogger kan. Nah, di food blogger itu kita juga bisa expand ke banyak hal gitu. Misalnya kalau gue pribadi tuh gue biasa sosmed handle juga, jadi kita bisa handle sosmed restorannya, apa enggak kafe, apakah apapun, anything lah, ya kan. Terus ada, kalau gue pribadi juga bisa fotoin menu restoran segala macam yang kalian biasa lihat di kalau buku menu segala macam. Nah itu bisa banget juga gitu. Iya. Jadi kebetulan kalau gue suka banget tuh fotoin menu restoran. Menu restoran. Menu restoran gitu, ada tantangan pribadi aja karena kita mesti ngonsepin semuanya kan dari awal. Buku menu itu adalah cerminan dari restoran itu. Yes, gitu. benar. Jadi kita konsepin dari awal, kira-kira mau di fotonya tema gimana, terus makanannya apa aja yang mau di-highlight. Tapi kebanyakan sih hampir kita foto semua dulu sih, ya kan? Itu nanti udah pakai HP atau udah masih harus pakai DSLR tuh? Oh harus pakai. Siapa tahu. Iya. Kalau gue pakainya mirrorless. Mirrorless kalau gue pakai mirrorless. Ya, jadi itu jadi tantangannya itu sih kalau dari awal mesti konsepin segala macam, itu gue suka sih. Jadi apalagi kalau hasil fotonya bagus, ya memuaskan kan gitu. Dari desainnya semua juga kita juga yang konsepin semuanya. Gitu. Nah itu kalau misalnya untuk berhubungan dengan fotografi. Kalau untuk lain-lainnya, kalau misalnya kayak food blogger sendiri deh dari Kak Franz, ini kan berarti menulis artikel ya atau misalnya review. Nah itu boleh dijelasin lagi dong sebenarnya secara detail tuh sebenarnya kerjaannya bisa dibilang kayak gimana sih gitu, biar nanti orang-orang yang nonton kayak food blogger tuh yang jelas tuh kayak gini gitu, sebenarnya tanggung jawabnya tuh ini gitu. Ya kalau food blogger tuh main jobnya sih sebenarnya main job ya dari food blogger itu adalah kita tuh mesti nge-review sejujur-jujurnya kepada ownernya gitu. Jadi sejujur-jujur. Iya dong. Jadi kita tuh food blogger kan, jadi mesti nge-review gitu. Jadi apakah cita rasanya dari segi tempatnya juga, ambience-nya gimana ya kan. Jadi kebanyakan tuh kita dipanggil tuh buat ngasih honest review sih ke tempat-tempat itu gitu. Ke kafe, restoran. Nah, walaupun gitu sebenarnya makanannya tuh kurang enak, tetap honest review. Apapun makanan kurang enak pun kita mesti kasih tahu. Jadi buat input buat mereka juga. Gitu. Kalau gue sih selalu honest gitu ke ownernya, apa enggak ke manajernya gitu kan. Jadi apapun yang kurang ya, misalnya platingnya juga kurang bagus gitu ya, kita mesti kasih input gitu. Platingnya kurang nih, ya kan. Misalnya kalau gue memperhatikan banyak hal sih, misalnya dari segi hospitality-nya juga, maksudnya waitress-nya juga apa udah bagus apa enggak gitu, pelayanannya segala macam. Nah itu kita, kalau gue sih detail sih perhatiinnya. Gitu. Oke, I see. Nah, yang kurang kita kasih tahu gitu. Mau aku tanyain juga nih, bedanya terus kalau misalkan food blogger itu, berarti kalau misalnya sama di endorse tuh berarti cara pembawaannya tuh beda banget ya, karena kan kalau food blogger kan mungkin reviewer kan harus honest, tapi kalau misalnya namanya di endorse ya harus gimana bilangnya, ngebagus-bagusin atau gimana? Nah itu lagi tuh, itu tuh balik ke idealisme si orangnya orang itu sendiri, balik ke idealismenya lagi, dia mau ngambil nggak produk yang kira-kira gue kurang suka nih, tapi gue harus bilang enak gitu. I see. Ya udah, maksudnya itu balik ke idealisme kita masing-masing. Tapi kalau misalnya nggak, dan balik lagi juga nggak ada yang salah. Misalnya kita mau ngambil pun, kalian mau ngambil gitu, misalnya makanan yang kayaknya biasa aja nih rasanya, tapi bayarannya lumayan nih. Iya. Ambil aja lah gitu. Kadang-kadang gitu. Iya. Kalau gue sih lumayan milih ya. Jadi
Kadang-kadang tuh gue maksudnya gue mesti minimal tahu dulu gitu rasanya gimana segala macam, baru kalau enak ya udah gue proof gitu. Tapi ada nggak? Berarti ada ya makanan yang nggak enak dan lu akhirnya nggak approve? So far sih kalau sampai yang nggak enak banget sih nggak ada ya. Mungkin yang ada tuh yang apa ya, yang standar aja gitu. Iya, standar aja. Maksudnya nggak ada yang cita rasa itu nggak ada yang spesial gitu dari yang lainnya kan. Nah kalau yang kayak gitu tuh gue biasa masih bisa kasih input lagi sih, ini kurangnya ini, jadi mereka bisa improve juga sekalian gitu. Jadi kalau emang udah enak ya udah, maksudnya kenapa enggak, gue sih mau aja gitu. Nah ini ada yang mau aku tanyain juga nih, nah ini mungkin untuk Lovelia ya. Kan kalau misalnya kan Lovelia nih bisa jadi food blogger nih, siapa tahu nih kan biasanya bisa cepet naik nih kalau kayak Lovelia nih orang. Semua orang bisa. Nah kalau misalnya ada dapat kayak tawaran yang kayak tadi, mungkin ada yang nggak cocok di lidah kita nih, bukan yang nggak enak tapi nggak cocok di lidah kita gitu. Ya, itu kan relatif ya. Relatif gitu kan. Nah cara gimana ya? Paling santun untuk nolaknya gimana sih Kak Frans? Misalnya bilang kayak, atau bilang jujur aja belak-belakan gitu, atau ada cara-cara maksudnya kayak supaya ya buat nolaknya nggak enak atau gimana gitu? Mungkin gue nggak nolak sih, maksudnya gue nggak langsung nolak gitu, nggak. Nah misalnya gue lagi dikirimin sampel nih, maksudnya buat cobain gitu kan. Nah itu dia, kalau nggak enak balik lagi, kalau rasanya emang kurang, gue pasti kasih tahu cita rasanya ini masih kurang apa segala macam. Misalnya even packagingnya pun kalau kurang menarik, gue kasih tahu ini kayaknya kurang nih, packagingnya mesti lebih ini lagi biar lebih bagus gitu. Nah gue balikin input aja sih, maksudnya ke mereka juga saran buat lebih bagus lagi. Kalau dia mau ikutin ya bagus ya kan. Gitu aja paling. Nah yang aku mau tanya nih satu lagi nih, kalau misalkan dari tadi kan Kak Frans ini memang ada bisa dibilang ya baseline, maksudnya ada benchmarknya, jadi misalnya jadi udah tahu nih kira-kira yang cukup bagus ini bagaimana dan yang tidak tuh bagaimana gitu. Nah Kak Frans ini dapat referensi jadi tahu kayak ilmunya tuh belajar dari mana sih gitu, atau ngeliatin makan-makan, atau dari mana sih Kak? Sorry, referensi dari segi apanya? Misalnya kayak jadi udah tahu nih bisa membedain yang mana yang kurang, mana yang oke. Nah ini bisa dapat insting naluri kayak bisa ngebedain bagus dan enggaknya tuh Kak Frans terbiasa dari mana? Mungkin suka baca majalah yang berhubungan dengan makanan, F&B, atau memang ngobrol-ngobrol sama orang, atau memang nyobain semua makanan jadi udah tahu sebenarnya rasa yang enak dan enggak tuh kayak gimana? Atau emang ada latar belakang gitu? Oke. Kalau gua sih berarti kalau dari segitu ya, berarti karena gua udah banyak juga, lumayan banyak cobain restoran gitu ya, maksudnya dari di Jakarta aja lah, ini kan restoran ada ribuan kan ya. Mungkin gue udah coba ya ratusan, maybe mungkin 500 restoran lebih. Jadi kita juga apa ya, lidahnya juga udah tahu gitu ngebedain yang enak dan yang kurang tuh yang mana gitu. Ya semakin terlatih juga sih gitu. Akhirnya jadi juga, bisa dibilang ya jam terbang ya. Jadi nanti jam terbang juga. Jam terbang aja sih bilang. Oke Kak Frans. Kan sebagai food blogger, berarti kakak tuh bisa menerima makanan di rumah dan bisa pergi ke restoran juga kan? Iya, itu bisa dua-duanya, itu bisa. Tapi gini, kalau gue pribadi ya, kan semenjak pandemi ini banyak banget tuh dikirimin ke rumah segala macem. Nah, tapi kalau buat gue pribadi tuh selalu suka apa ya, visiting langsung. Jadi kita bisa ya, kita lebih bisa apa ya, lebih bisa ngerasain suasana feel dari tempat itu sendiri juga. Vibes dari restoran tersebut. Yap, betul. Kadang-kadang vibes dari tempat itu juga membantu kita. Membantu banget, gimana ya, iya. Ya, lebih apa namanya, lebih connected sama apa namanya, cita rasa yang mereka mau sampaikan ke kita tuh biasa tuh kelihatan juga dari tempatnya gitu. Jadi dari mata kita juga udah mulai apa namanya, memproses gitu. Ini kira-kira kayak gini nih makanannya nih. Dari vibes tempatnya juga kayak gini nih. Berarti gitu. Kak Frans sekarang, kalau aku pribadi lebih suka visiting gitu. Berarti nah tapi kalau
lain cerita kalau misalnya dia emang online aja gitu kan. Nah itu aku pasti terima, itu pasti gue terima gitu di rumah aja gitu. Karena mereka belum punya store kan. Kalau yang online aja ya udah. Berarti sekarang angka visiting ke restorannya udah sangat berkurang ya semenjak pandemi ini. Balik lagi tadi seperti yang gue bilang, mulai Agustus tahun lalu sih udah lumayan normal lagi ya. Udah lumayan, walaupun emang intensitasnya mungkin berkurang. Kalau dulu tuh bisa sering banget, kalau sekarang tuh mungkin ya berkurang dikit lah, tapi tetap aja gitu. Kalau gue lebih suka visiting langsung. Oke. Nah, kalau ngomongin mengenai visiting juga nih, kalau misalnya ada nggak dari luar kota atau memang cuma di daerah Jakarta semua kebanyakan, Kak Frans? Oke. Kalau gua sih ya paling jauh sih kalau lagi pandemi gini ya paling jauh sih paling ke Bogor, BSD gitu masih. Di sana juga mereka juga F&B industrinya juga lumayan berkembang banget. Apalagi di Bogor tuh sekarang lagi banyak banget tempat-tempat baru yang cita rasanya enak, bukan cuma tempatnya doang yang enak gitu. Bener. Nah, kalau disuruh pilih, Kak Frans lebih suka makanan yang lebih rasanya ke barat-baratan atau Asia atau Indonesia atau gimana Kak Frans? Oke, makanan favorit nih berarti nih. Benar. Paling cocok di lidah tuh yang mana? Kalau top 3 aku sih udah pasti Indonesia ya, pertama tuh Indonesia ya. Yang kedua tuh Jepang tuh suka banget. Wah, setuju, demen, bener. Aku suka banget makan Jepang, bener. Sashimi gitu kan, aku suka banget. Yang ketiga itu Thailand. Thailand. Enak banget sih menurut gue. Thailand enak banget sih. Thailand tuh yang terkenal tuh biasanya apa ya? Aku juga kurang tahu ya kalau Thailand tuh banyak dong. Kalau Thailand tuh ada Tom Yum juga. Tom Yum. Pad Thai itu kayak kue tiaw gitu kali ya kalau di kita ya. Cuman mereka tuh rasanya lebih khas gitu. Ada khas tersendirinya. Oke. Makanan Thailand enak-enak. Dan kalau bisa tambah satu lagi, India juga enak sih. India juga enak. Iya. Itu tadi aku kepikiran pas mau bilang ketiga tuh India kali ya. Oh bukan, Thailand ternyata. Oh iya. Itu sih 4 itu sih yang paling suka. Kalau Western gitu bukan top list gue sih, tapi enak juga. Cuman ya ada paling cocok di lidah ya tadi. Benar. Iya, pribadi sih ya. itu. Semuanya Asia sih, lebih ke Asia sih. Oke. Nah, ini udah ngomongin mengenai kan tadi kita seputar kerjaan-kerjaan dari food blogger runtutannya pokoknya di dunia food industry gitu ya. Nah, Smart Viewers, abis ini kita akan tanya-tanya lagi langsung ke Kak Frans Cokro ini untuk bagaimana kayak tips-tipsnya mungkin atau kayak ada trik-trik kira-kira mungkin ya rahasia-rahasia di belakang gimana caranya untuk kita bisa sukses di dalam dunia industri food blogger ini. Oke, buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di ngomong apa sih gue? Tetap di sore-sore seru.